Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, karena atas rahmatnya lah kita masih diberikan kemudahan hingga hari ini untuk mempelajari ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kehidupan dunia kita maupun akhirat kita. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga dengan pengucapan salawat tersebut memudahkan kita dalam setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Baiklah ananda sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan apa yang kita pelajari sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai subtema 2 pada tema persatuan dalam perbedaan. Nah, pembelajarannya kemarin adalah pembelajaran 1. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembelajaran 2 dan 3. Oleh sebab itu, Ananda nanti akan menyaksikan tayangan seperti biasa, dan mohon untuk informasi yang penting itu dicatat ya. Adapun hasil catatannya bisa nanti dikirimkan melalui tautan yang akan dibagi. Baiklah ananda sekalian, sebelum kita belajar ada beberapa hal yang akan Ustadz sampaikan. Yang pertama, ingat untuk selalu mematuhi atau mengikuti apa yang Abi atau Umi ananda sekalian beritahukan. Nah, apa yang diminta oleh orang tua kalian itu dilaksanakan ya, selama hal-hal tersebut itu tidak bertentangan dengan hukum agama kita. Ananda harus patuh taat kepada kedua orang tua ya, terutama kepada Umi atau ibu ananda ya, karena seperti yang kita ketahui Rasulullah sendiri memerintahkan kita untuk berbakti kepada ibu kita sampai-sampai dikatakan 3 kali ya, bahwa siapa orang yang harus kita berbaktikan. Nah, pertama adalah ibumu, yang kedua ibumu, yang ketiga pun ibumu, lalu ayahmu. Nah, itu menunjukkan bahwa tingkatan atau derajat ibu itu lebih tinggi daripada seorang ayah, karena seperti yang kita ketahui ibu kalian itu sudah mengalami 3 cobaan untuk mewujudkan kalian di dunia ini. Yang pertama itu adalah hamil, yang kedua melahirkan, yang ketiga adalah menyusui. Oleh sebab itu wajib hukumnya ananda mengikuti atau patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua ananda. Baik, yang selanjutnya adalah agar ananda selalu tetap semangat belajar dari rumah, tetap serius belajarnya, untuk selalu menerapkan adab-adab dalam belajar. Ingat, Allah Maha melihat, dan kita harus menanamkan dalam diri kita sikap muraqabatullah atau merasa diawasi oleh Allah ya. Ustaz tidak bisa melihat kalian, orang tua kalian pun tidak selalu bisa mengawasi kalian, tapi ada Allah yang selalu mengawasi kalian. Jadi kita semua itu tidak bisa membohongi Allah. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu dalam belajar ananda harus jujur ya. Jujur dalam artian semangat dan rajin ya. Baiklah, langsung saja ananda silakan menyaksikan tayangan yang akan diputarkan selanjutnya. Anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah mempelajari tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Kita tahu bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga. Ayo, masih ingat bunyinya? Iya,
Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan itu penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari. Anak-anak semuanya, meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Ingat sebuah pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Anak-anakku semuanya, berikut ini adalah sebuah cerita yang berjudul Kami Berbeda Namun Kami Bekerja Sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Penny, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman yang lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak pernah mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah loh sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit. Tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra," balas Dayu dengan tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Nah, begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu. Walaupun mereka berbeda-beda, wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional seperti rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cinciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Nah, anak-anakku semuanya, dari teks tersebut bisa kita simpulkan bahwa perbedaan-perbedaan di antara kita janganlah menjadi sebuah masalah, tetapi jadikan perbedaan itu sebagai kekayaan budaya kita dan semakin mempererat pertemanan kalian. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi berdasarkan teks yang ada di atas tadi. Yang pertama, apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Yang kedua, bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Yang ketiga, apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Coba jelaskan jawabanmu. Yang keempat, apa manfaat yang kita peroleh ketika kita mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Yang kelima,
Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Kalau pernah, berikan contohnya. Pertanyaan yang keenam, bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Coba kalian jelaskan. Terakhir, pertanyaan ketujuh, jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, seperti biasanya anak-anak, setelah kalian mengerjakan tugas-tugas yang ada, kalian kirimkan kepada Bapak Ibu guru kalian. Anak-anakku semuanya, tahukah kamu bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara berkelompok? Apakah kamu masih ingat tentang pola lantai ketika menari? Coba jelaskan. Ada pola lantai apa saja yang sudah kalian pelajari? Nah, sekarang kamu akan menerapkan pola lantai tersebut di dalam tari indang yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, anak-anakku semuanya, pembelajaran di tema 2, subtema kedua, dan pembelajaran yang kedua ini cukup sampai di sini. Jangan lupa tetap belajar di rumah dan jaga kesehatan. Alhamdulillah, tadi Ananda sudah menyaksikan tayangan mengenai materi pembelajaran kedua pada tema kedua, subtema kedua. Untuk tugasnya, Ananda silahkan lihat di tayangan sebelumnya. Nah, jadi tugasnya ada di tayangan sebelumnya. Ananda tulis soalnya, bisa langsung jawaban dan kirim ke tautan yang dibagikan. Lebih bagus lagi Ananda tulis soalnya, ya, karena insya Allah segala lelah yang Ananda laksanakan saat ini itu akan diberikan balasan oleh Allah. Insya Allah ilmunya akan menjadi lebih berkah. Semakin lelah semakin berkah, semakin lelah semakin banyak pahala, insya Allah. Baiklah Ananda sekalian, sekian untuk pembelajaran hari ini. Salah hilaf Ustaz mohon maaf, karena segala kesalahan itu berasal dari diri Ustaz sendiri, dan apabila yang benarnya itu berasal dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.